Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atas izin Allah terjadi perubahan yang sangat signifikan dari kebiasaan hakim yang harusnya membacakan putusan selah bisa diintervensi dengan hak hukum yang kami punya karena belum dibacakan eksepsi. Inilah hukum, kita berharap ini satu tanda baik. Amin. Amin. Insya Allah eksepsi kita diterima. Amin. Amin. Dan harus diterima karena logika hukumnya. Tadi sengaja saya langsung wawancara klien saya Abdul Latif, apakah kamu didampingi penasihat hukum? Tidak, katanya. Nah, sementara rangkaian pasal-pasal yang sudah saya jabarkan itu menyatakan yang tidak didampingi penasihat hukum batal demi makna lainnya apa? Harus bebas. Amin. Nah, pertanyaan seriusnya, ya, tolong di pers catat baik-baik. Jika ya nanti eksepsi kita ditolak, berarti ada intervensi kekuasaan. Betul. Yudikatif tidak berdaya melawan eksekutif. Betul. Ya, dan itu maknanya berarti rejim ini melindungi penista agama. Saya berani katakan ini karena Arde Armando sudah dilaporkan berkali-kali, ya, atau berapa banyak tidak pernah diproses sampai hari ini. Padahal statusnya sudah tersangka. Kok kenapa ini baru spontanitas? Spontanitas itu namanya overmah. Keadaan terpaksa yang tidak mungkin dia hindari karena melihat penista agama. Harusnya bebas. Apalagi cuma mukul sekali. Ada yang mendesak duluan. Kita lihat di medsos ada yang pakai sepatunya mirip semua itu. Ya, itu seolah yang mengkondisikan sehingga orang ikut mukul, akhirnya kenalan mereka ini. Ah, itu skenario jahat. Ya. Saya nyatakan jahat. Ya. Mari kita bertarung di pengadilan. Dan saya sudah buktikan secara ilmu hukum bahwa harusnya terdakwa itu dibebaskan. Amin. Harus. Amin. Ya. Amin. Sekali lagi saya ingatkan, kalau nanti eksepsi kita ditolak, saya sarankan, saya tidak menghimbau, saya sarankan kepada penasihat hukum lainnya, tidak perlu lagi lanjutkan sidang. Untuk apa? Saya pengalaman berkali-kali, selalu eksepsi itu ditolak. Selalu. Nah, kalau eksepsi sudah ditolak, kita terus melanjut sidang, langsung hakim suka mengargumentasikan nanti aja di pembelaan. Pembelaan juga kita lakukan, langsung kalah terus. Kalah, karena pesanan. Ini udah pesanan, harus ngerti. Jadi saya tidak mengurangi hormat dengan saudara Abdul Latif dengan keluarganya yang ngasih kuasa saya. Kalau eksepsi ditolak, saya nggak mau lanjutkan. Untuk apa? Pasti dihukum ujungnya. Ya. Lebih baik kalian juga udah nggak usah sidang apa. Ini buang-buang uang negara. Uang negara ini karena ajas hukum dalam persidangan itu pertama murah, mudah, sederhana, cepat. Kalau begini kan bertele-tele, gitu. Harusnya udah dinyatakan tadi itu. Kenapa lagi minta pendapat jaksa? Kenapa harus minta pendapat jaksa? Itu saya, kadang sudah jelas hakim itu bisa memutus. Akhirnya indikasi juga dugaan saya hari Kamis putusan selah kita ditolak. Tapi kita punya Allah. Tidak boleh pesimis. Kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, Allah yang balik-balikan hati, dibalikanlah hati hakim untuk membebaskan seluruh terdakwa. Jangan cuma Abdul Latif. Karena logikanya sama itu semua. Antum harus perjuangkan gitu. Anjas dan lain-lain. Kalau nggak berhenti aja jadi advokat. Ya. Ada yang mau pendapat? Silakan. Tambahan dari saya, di mana pelaku itu tidak ujuk-ujuk datang mencari Ade Armando terus memukul, tidak. Ada jeritan perempuan dan ada kerumunan. Mereka datang, dilihatnya Ade Armando. Ade Armando ini sudah melukai hati umat Islam sudah terlalu lama. Ade Armando ini orang Sumatera, sama dengan saya. Tapi dia luar biasa penista agama. Dan anehnya dia kebal hukum. Banyak yang melaporkan sampai sekarang tidak pernah. Ada. Laporan itu
Ntar dulu Pak, Bang, ntar dulu Bang. Jadi kamu Jadi Ade Armando berkali-kali dilaporkan, namun tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak yang terlapor. Nah, akhirnya kesimpulan kami dalam saat ini, kalau bagi saya sesuai dengan pendapat Buya Hamka, jika agama kita dihina, kita diam saja, pakailah kain kapan. Nah, ini agama kita sudah sering dihina, dizolimi. Kita tidak berdaya saat ini. Ketika kita melawan penista agama, kita yang dinista, kita yang dizolimi, bahkan kita yang dipidana. Kejadian itu seperti yang disampaikan oleh Pak Egy Sujana tadi, ada 3 sepatu yang serupa. Itu kan terindikasi skenario di mana saat itu semua pada memukul. Abdul Latif tiba-tiba lihat Ade Armando lalu menampar pipinya sekali langsung pergi. Itu kan karena rasa ketakwaannya melihat penista agama, spontanitas dan tidak sengaja. Kenapa Ade Armando datang berkerumun ke sana? Di saat itu orang lagi demo. Nah, kita takut terindikasi ini juga pengalian isu. Selebihnya hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi saat ini tentang penegakan hukum dan pencari keadilan. Terima kasih. Singkat satu lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya dari awal saya sudah ingatkan bahwa dakwaan jaksa itu tidak tepat. Contoh soal dakwaan di situ mengatakan bahwa klien kita ini bersepakat di dalam WA, yang sementara mereka ini hadir dari berbagai kalangan, tidak bareng-bareng. Nah, ini yang satu sekali itu terlihat sekali skenario istilahnya ngarang lah bahasa dakwaan jaksa. Mereka itu tidak saling kenal awalnya. Jadi ada di situ baru oh iya yang namanya Armando tidak ada. Ada satu hal lagi nih, mesti nyambung. Kalau nanti putusan hakim tidak membebaskan terdakwa, saya lakukan gugatan perdata kepada hakim juga, kepada jaksa juga, kepada polisi juga. Hukum perdata 1365. Perbuatannya telah jelas melakukan perbuatan melawan hukum, menimbulkan kerugian, udah 3 bulan di penjara, ya, dan lain sebagainya. Penderita harus ganti rugi, dan ganti rugi tidak tanggung-tanggung. Kita minta 5 triliun. Bagaimana sikap pengacaranya karena di umat sekarang banyak menteriakan people power karena dia percaya dengan hukum Indonesia. Bagaimana sikap pengacara? Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, komentar aja. Ya, artinya kita tadi bahwa kita percaya kalau memang proses hukum ini sudah tidak benar, kita yakin ada Allah yang maha hakim gitu ya. Jadi insya Allah tadi sudah di XFD yang putusan Egy menyampaikan, ayo kita hadiran juga penegak keadilan. Ya, tapi tadi saya terharu juga dengan hakim karena menyatakan semua terdakwa harus lakukan dengan apa yang disampaikan abang kita. Ya, kan saya udah ngomong. Kita ingin hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi memberikan keadilan yang seadil-adilnya sebagai untuk pencari keadilan. Amin. Dari saya yang kaitan dengan people power itu tidak bisa direncanakan. Itu berjalan saja sesuai agenda kalian gerakan masing-masing. Saya dalam perspektif advokat akan mengkondisikan secara ilmu hukum, menggugat polisi, jaksa, hakim telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena hukum sudah jelas tadi. Terdakwa yang tidak didampingi pada saat hukum harus dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalau dia putuskan sebaliknya, berarti dia melawan hukum. Nah, telah merugikan kerugian buat orang lain, terutama klien saya sudah 3 bulan ditahan, menderita dan lain sebagainya. Kami tuntut masing-masing instansi, polisi, jaksa, hakim menjadi 1 triliun dan kemudian menjadi 3 triliun, insya Allah, atau 5 triliun bahkan. Assalamualaikum.